Salam bagi semua sahabatku dimanapun berada. Saya ingin berbincang-bincang dengan sahabat, khususnya sahabat The Lawyer Detail Channel dimanapun berada, yang awam hukum dan yang ingin mengerti tentang hukum. Topiknya adalah, kalau saya mengaku memiliki sebidang tanah, apakah bukti kepemilikannya? Untuk menjawab ini sahabat-sahabatku, maka yang menjadi rujukan kita adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian untuk membuktikan hak, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa hak-hak kepemilikan atas tanah didaftarkan untuk terbitnya sertifikat. Sehingga menurut peraturan pemerintah ini, dalam pasal 24, bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang kuat dan sah adalah sertifikat. Namun bagi kita semua sahabat-sahabat dimanapun berada, ada bukti-bukti kepemilikan lain atas bukti hak milik atas tanah yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ada bukti-bukti lain, yaitu bukti kepemilikan berdasarkan surat perponding, bukti kepemilikan tanah berdasarkan surat girik atau letter C, bukti kepemilikan tanah berdasarkan petok desa, bukti kepemilikan tanah berdasarkan pipil, dan bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan kitir. Itulah bukti kepemilikan tanah yang diakui oleh UUPA di luar sertifikat. Oleh karena itu sahabat-sahabatku dimanapun berada, ketika kita sudah mempunyai bukti hak kepemilikan atas tanah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, baik yang berdasarkan yang sah dan kuat maupun berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bukti kepemilikan adat, maka perlu didukung oleh surat keterangan tanah atau SKT, atau surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh camat, lurah, tempat di mana objek tanah itu berada. Ketika kita mengabaikan SKT atau surat keterangan riwayat tanah, maka ketika kita menghadapi sengketa atas tanah, maka SKT atau riwayat tanah ini bisa menjadi novum ketika hal itu tidak bisa dijadikan bukti pendukung atas bukti kepemilikan tanah, maka kepemilikan kita menjadi lemah. Sebagaimana dibuat dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi jurisprudensi, yaitu putusan nomor 1083/PDT/2016, bahwa SKT itu bisa menguatkan bukti kepemilikan tanah. Ketika SKT tidak ada, maka ini bisa dijadikan menjadi bukti melemahkan bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Itulah sahabat-sahabat bukti kepemilikan atas tanah. Nah, ketika kita telah mengetahui bukti kepemilikan atas tanah, maka ketika kita membeli atas tanah, kita tidak lagi ragu, karena bukti kepemilikan tanah si penjual itulah nanti yang dijadikan bukti di dalam akta jual beli sebagai alas hak si penjual untuk menjual tanahnya, dan sebagai alas hak si pembeli untuk membeli tanah yang dijual kepadanya.
akan tertera nanti di dalam akta jual beli alas hak dari si penjual sebagaimana yang saya sampaikan tadi, apakah berdasarkan bukti sertifikat atau bukti-bukti hak milik adat lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan dalam bincang diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat berhati-hati ketika membeli tanah, dan ketika sahabat-sahabat mengklaim juga sebagai pemilik atas tanah, agar didukung oleh bukti-bukti yang saya sampaikan tadi, sehingga ketika ada orang yang mengklaim, maka sahabat tidak usah gentar menghadapinya sekalipun di pengadilan dalam sengketa keperdataan, untuk menguatkan dan membuktikan siapakah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Salam bagi semua sahabat The Lawyer Batak Tema Langsung Channel dimanapun berada.